kan lahannya di New Zealand dari dulu sampai hilir itu kita kerjakan sendiri. Lahannya, pabriknya, kemudian produknya, kemudian pemasarannya, kita lakukan. Perusahaannya sendiri sudah 17 tahun dan tanpa perubahan sistem sampai titik ini, dan sudah ada 12 negara, dan kita akan masuk ke Eropa, ke Italia, ke Arab Saudi, di US, nah, kemudian Indonesia dan Amerika kita sama-sama baru. Di Indonesia ini dari kencang-kencangnya di Agustus. Jadi dia ini adalah produk yang sangat organik dan dia mendapatkan sertifikasi BioGrow dari New Zealand. Itu sertifikat paling tinggi dan paling bergengsi di sana. Kenapa kita bisa dapatkan sertifikat itu? Karena lahan itu untuk bisa ditanam menunggu 35 tahun untuk dibersihkan dari semua pestisida, jamur dan sebagainya, gitu kan? Dan itu mereka uji setiap tahun bagaimana penanamannya, bagaimana proses pabrikasinya, kan? Produknya, penyimpanannya, semua mereka uji sehingga kita tidak pernah lepas dari yang namanya sertifikasi BioGrow ini, nggak pernah luntur, nggak pernah menjadi gagal gitu. Tetap kita dapatkan sampai detik ini. Nah, yang menunjukkan bahwa dia ini really organik, kan? Tapi itu. Kedua, ini setelah 10.000 tahun ternyata menjadi konsumsi para nabi, kemudian keluar di kitab Injil itu banyak sekali, kemudian di mana hadis sahih, kan? Kemudian termasuk di Al-Quran gitu. Nah kemudian si yang namanya Yoshihide Jiwara, orang Jepang, bukan Muslim gitu, dia seorang peneliti, dia punya lahan sendiri, dia punya lab sendiri gitu. Dia pengen tahu apa sih gitu kan, bukan cuma pengen tahu barley izin saja, tapi dia mencoba bikin penelitian untuk seluruh tanaman di dunia mana yang nutrisinya paling tinggi gitu. Setelah dia cari-cari, akhirnya dia dapatkan ternyata barley ini yang paling tinggi. Jadi barley ini dia kalau minum satu sachet ini itu ekuivalen dengan kita minum kalsium 11 susu sapi murni. Kalau kita minum 1 gelas aja rasanya udah mual ya. 2 gelas apalagi mual banget. Hanya kalsium itu juga. Nah, jadi ini kandungannya ekuivalen dengan 11 gelas susu sapi satu itu. Kedua, vitaminnya ada 16 macam. Vitamin C-nya aja 7 kali lipat daripada jeruk. Jadi tinggi banget. Kemudian terdiri dari 17 macam mineral, 18 macam asam amino, 37 macam flavonoid. Flavonoid itu sebuah zat untuk melepaskan kita dari sel-sel tumor, sel-sel jahat, kanker dan sebagainya. Kemudian juga dia terdiri dari 300 macam enzim. Kalau kita kekurangan oksigen, 5 menit, 10 menit, kita nggak hirup oksigen, kita masih oke. Dan artinya kan mereka orang-orang Papua itu mereka suka menyelam keluar, dia tetap hidup walaupun 10 menit di dalam air kan. Tetapi orang kekurangan enzim 1-2 detik saja bisa mati. Ya. Gitu. Nah, kemudian juga dia kaliumnya itu ekuivalen dengan 25 buah pisang kaliumnya. Ya. Kemudian dia punya kadar seratnya itu untuk stamina-nya itu ekuivalen dengan 5 piring bayam atau salad. Jadi kayak Popeye itu kalau kan dia makan spinach kan, bayam kan. Kemudian boom kayak yang kayak yang bertenaga kan ya. Nah itu jadi kita kalau minum ini kita jadi bertenaga, nggak lelah, nggak capek, kita jadi segar, fit dan sebagainya, gitu kan. Nah kemudian juga bersama dengan kita makan 6 buah apel, gitu. Kan kalau orang di sana bilang 1 apel itu akan menyehatkan kita kan secara menyeluruh, tapi ini cuma 6 buah apel ternyata bukan cuma apel saja yang menyehatkan kan gitu. Nah dia bekerja di inti sel kan, inti sel itu ada dari ujung rambut sampai ujung kaki.
di tubuh kita ada 60 triliun inti sel. Inti sel itu ada di daging, di darah, di otot, di saraf, dimanapun, gitu ya. Dan di semua organ tubuh kita tuh sebenarnya ada inti sel. Nah, karena dia bekerjanya di inti sel, dia masuk di inti sel untuk memberikan nutrisi pada inti sel kita. Saya ajak berlogika sekarang ya, logika. Kalau misalnya, jadi gini, sebentar, WHO mengatakan bahwa seluruh manusia di dunia ini hanya 5% saja yang betul-betul sehat. Dan ada 20% yang betul-betul sakit. Berarti ada 25%. Sisanya 75% adalah orang-orang yang nampaknya sehat, tapi sebenarnya dia sakit. Gitu kan? Kenapa? Karena masalah sel ini itu dia bersinergi dengan tingginya usia kita, gitu. Jadi semakin kita tua, pasti kita jadi mudah sakit. Itu otomatis, itu sunatullah. Makanya kita dilahirkan bayi, bertumbuh, kemudian sakit, kemudian mati. Dan itu juga terjadi pada Rasulullah kan. Bukan berarti kalau orang matinya kecelakaan, bukan berarti dia nggak ada masalah dengan sel di dalam tubuh dia, betul kan? Iya. Betul. Nah, sekarang saya ajak berlogika. Misal kalau ini harus dijadikan sebagai lifestyle. Lifestyle itu gaya hidup. Bukan berarti kita tergantung, tapi kita butuh. Sel kita yang butuh nutrisi tingkat tinggi, functional food. Jadi ini kalau kita minum setiap hari, maka tubuh kita yang sebetulnya semakin berusia, di mana produksi sel sendiri itu menjadi menurun, tapi dengan diberikan ini, nutrisi ini, kita akan memproduksi sel-sel baru, ya kan? Sel baru. Sekarang kalau kita sakit, itu paling tidak yang namanya sel itu rusak atau mati minimal 75% ke atas. Gitu. Buktinya apa? Buktinya adalah misalnya kalau kita ke dokter, tahu-tahu divonis oleh dokter kita sakit, katakan cancer stadium 3, stadium 4, ya. Atau misalnya tahu-tahu divonis sama dokter kita gagal ginjal, atau tahu-tahu divonis jantung kita bermasalah, mesti miring dan sebagainya, ya kan? Atau diabetes dan sebagainya. Gimana? Sebetulnya itu prosesnya kan panjang, nggak seketika tahu-tahu kita bisa stroke, benar kan? Nggak tahu-tahu kita gagal ginjal, panjang banget, baru kita bisa mencapai kerusakan sampai 75% ke atas, kan gitu. Nah sekarang kalau dia ternyata kita minum secara reguler, secara terus-menerus setiap hari, jadi dia akan memproduksi nutrisi untuk sel kita kan, dia memproduksi yang baru. Dan dia akan menggelontorkan sel-sel rusak, sel-sel mati, ya. Nah, logika, kalau dia mampu menggelontorkan semakin banyak sel-sel hidup, sel-sel rusak, sel-sel mati, sehingga sel-sel rusak itu semuanya menjadi bersih dan digantikan oleh sel-sel baru, ya. Logikanya, berarti apakah kita bisa menjadi sehat? Sehat ya? Oke, sip. Jadi silakan laptopnya, tanya dulu aja. Nah, jadi kesimpulannya satu, dengan kita konsumsi ini, maka penyakit-penyakit kita juga akan membaik. Penyakit apapun. Kenapa? Karena dia bekerja di inti sel. Oke, pertama. Kedua, kita menjadi sehat. Ketiga, kita menjadi awet muda. Ya kan? Kita menjadi awet muda. Itu intinya. Hal ini jelas. Sudah. Ada pertanyaan? Belum. Sampai saat ini belum. Sip. Karena sistemnya kalau saya yaitu coba ya, coba dulu. Iya. Harus dicoba. Betul. Karena memang saya lagi ada obat yang harus rutin saya minum, saya nggak berani campur apapun itu. Obatnya masih Om konsumsi sekarang? Karena saya insomnia. Oh, insomnia? Oke. Ya, paling sama apa sih, ambil. Nah, Om coba ganti ini, Om bakal bubuknya deep sleep dan iya, maunya, cepat gitu. maunya kayak gitu. Saya justru nggak mau pakai apa-apa dulu, mau merubah mindset otak dulu karena lagi otak tiap tidur tuh ada yang ngobrol.
berisik tuh, otaknya berisik. Ya, Paham nggak? ya, Ternyata mau tidur itu saya harus mikir dulu. iya. Iya, saya nggak mau apapun itu, jadi biar dia seratin rasanya. Iya, jadi sebetulnya radiasi itu termasuk ya makanan tadi kan, yang apa namanya Pola hidup. ya junk food, kemudian apa namanya makanan berpestisida, kemudian ada pengawet, Iya, penyedap betul, rasa, pemutih, apa namanya dan sebagainya. Kemudian minuman kita juga trouble. Nah, ada pemanis buatan, ada pewarna apa itu pakaian Ya, yang sering betul. digunakan, ya kan? Kemudian misalnya di Silakan Kak. misalnya di kali-kali yang ada di kota-kota aja kan, samping dengan samping, yang satu nyuci beras, yang satu nyuci pakaian, yang satu nyuci perabotan dan sebagainya kan gitu. Jadi trouble banget, padahal itu juga yang kita minum, ya kan? Oke. Kemudian belum kalau tidur kita bermasalah, ya kan? Nggak efektif, nggak berkualitas dan sebagainya. Kemudian kita olahraga juga jomplang, oke? Jomplang. Kemudian belum yang paling parah itu ada dua hal. Satu adalah radiasi dari HP, laptop, listrik dan sebagainya. Itu radiasi luar biasa dan itu sudah terbukti bahwa pada saat pandemi itu anak-anak yang work from home, ya kan? Karena nggak boleh sekolah, kemudian mereka harus pakai laptop, pakai HP, ya. Kemudian banyak sekali korban, kemudian sarafnya trouble, ya. Sehingga mereka itu udah benar-benar kayak orang minum, udah nggak bisa ngapa-ngapa. Satu itu. Tapi radiasi radikal bebas yang paling bahaya itu justru pikiran kita sendiri. Pikiran negatif itu menyebabkan kita stres, menyebabkan kita ada apalagi kalau ada perasaan-perasaan yang negatif di jiwa kita itu semakin membuat kita trouble gitu, sehingga tidur pun tak nyaman. Sementara di Al-Quran dikatakan, makanya kalau kita mendapatkan apapun ya, kondisi apapun, pada saat kita berpikir negatif sebetulnya ekivalen dengan kita berpikir negatif pada Allah. Kenapa? Artinya kita tidak mau menerima kondisi yang Allah berikan. Sementara kita tidak pernah lepas dari ujian, ya kan? Yang titik ujian selalu terjadi dari manapun, termasuk dari diri sendiri. Ya. Nah, makanya itu yang paling trouble, membuat sel-sel kita banyak yang rapuh dan mati, sehingga kita menjadi cepat tua, sehingga kita menjadi sakit-sakitan, kemudian matinya nelongsong. Tahu nelongsong? Ya. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa kalau kita minum ini, konsumsi ini, itu kita sehat fisik dan sehat jiwa. Ini ada kesaksian yang saya barusan dengar dari saya punya guru. Ada yang saya kasih satu. Ini dia anak yang dia nggak normal, gitu. Dan dia selalu semacam dapat bisikan-bisikan halusinasi dan sebagainya gitu ya. Nah, begitu dia minum baru satu sase, dia bilang ternyata dia bisa tidur enak tanpa ada semua bisikan itu. Tapi tentunya kan nggak bisa cuma satu sase, ya kan? Yang namanya maling, ya maling lah gitu ya. Itu begitu banyaknya, sementara polisinya cuma satu. Bagaimana? Ini cuma baru satu sase, polisinya cuma satu. Jadi dia merasakan enak, ya. Tapi itu adalah sebagian kecil aja dari seluruh masalah yang ada dalam tubuh dia. Itu sebab dia harus minum secara lifestyle, secara gaya hidup. Setiap hari harus dikonsumsi. Itu ceritanya. Dan yang jelas kalau kita sudah minum ini, kita menjadi sehat, ya. Oke, menjadi sehat. Kemudian akankah kita diam saat keluarga kita bermasalah dalam kesehatan, kemudian tetangga, kawan, kanan, kiri, depan, belakang mereka bermasalah dengan kesehatan, apakah kita akan diam? Sementara kita sendiri hasil konsumsi ini, kemudian kita menjadi sehat, benar nggak?
Nah, itu satu. Kedua, yang jelas yang paling gila adalah income-nya. Karena ini kan networking. Networking kan? Gitu. Jadi kalau hanya mau punya satu per hari 1 juta itu gampang. 1 juta, 2 juta per hari, 3 juta per hari itu mudah. Gitu. 2 orang ya yang ada di bawah kita secara online. Ya, online itu dari situ saja kita bisa dapat 525 dari 2 orang. 4 orang kita bisa dapat 1 juta. Kalau kita rekrut katakan 6 orang kita dapat 1,5 juta. 8 orang kita bisa dapat 2 juta. Tapi sebetulnya kita nggak kerja sendiri, betul nggak? Itu kan jaringan, gitu, network. Jadi kalau kita pengen dapat berapa per harinya, itu kita tinggal hitung aja sendiri. Kita maunya berapa, gitu kira-kira. Saya punya namanya Mr. Ryan. Itu dia cuman mainnya di 4 saja. 4. Dia ambil 4 orang yang mau bersinergi dengan dia ya. Kemudian 4 itu diduplikasi cari 4 duplikasi cari 4 begitu ya. Nah, apa yang terjadi? Hanya dalam tempo 7 bulan dia dapat Land Cruiser Prado senilai 2,5 M. Langsung bawa pulang. Nah, saya punya kawan namanya Mr. Pinky. Mr. Pinky ini dari Filipina. Gitu. Mukanya tuh rusak luar biasa. Kenapa? Karena kimiawi yang dihasilkan dari dia jadi cleaning service, ya kan? Dia cleaning service kena kimiawinya sehingga mukanya rusak luar biasa. Nah, akhirnya dia temukan ini, dia konsumsi selama 6 bulan. Apa yang terjadi? Mukanya mulus banget sampai sekarang mulus. Orangnya ada di office. Gitu. Nah, pada waktu dia cleaning service di Dubai waktu itu, dia orang Filipina tapi dia kerjanya di Dubai. Pada waktu sebagai cleaning service, dia penghasilannya cuma 3 juta. Sekarang begitu mukanya mulus, dia nggak kerja, dia nggak jualan, tapi dia punya income 70 juta sebulan. Kenapa? Karena dia cuma masukin di FB, kemudian semua orang menjadi takjub lihat apa yang dia kenakan sehingga dia bisa sebersih itu. Dia tinggal katakan ini yang aku pakai, orang beli. Dari situ dia punya income. Itu. Dan rata-rata di luar itu pemainnya golf itu justru anak-anak muda. Di Indonesia aja orang golf yang muda itu. Saya punya kawan anaknya Om Ryan, umurnya cuma 22-23. Itu dia punya income per harinya itu 10 juta. Berarti sebulannya 300 juta. Anak-anak muda ini mainannya kan online ya. Dan kita kan menembus dunia. Kan kita bukan cuma di Indonesia aja. Ya kan, menembus dunia kan ke berbagai negara. Karena ini sudah dirasakan oleh lebih daripada 100 negara. Dan sudah masuk di 12 negara. Si Memi Tia, si Neng Tia itu HP-nya yang ada di Neng. Nomor HP-nya yang ada di Neng. Oh. Boleh nggak aku invite di grup aku? Jadi supaya dapat info-info update terbaru, minimal kita perlu sehat untuk diri kita sendiri. Benar nggak? Nah, kalau udah kita sehat untuk diri kita sendiri, kita bisa bantu siapapun untuk menjadi sehat. Om berkenan ya kalau nanti aku invite di grup aku? Iya. Ya. Jadi ngomong-ngomong sekarang